Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Gus. Pagi, Pak. Ya, sesuai permintaan Bapak ya, hari ini Bapak minta saya untuk menjadi coach tentang permasalahan Bapak ya, Pak. Ya, betul, Pak. Ya, hari ini sebelum saya coaching, silahkan duduknya jangan dulu, Pak. Ya, suasana saya. Siap. Ya. Nah, Pak, apa sih yang mau Bapak obrolin dengan saya? Nah, saya ingin berbicara ngobrol terkait permasalahan di kelas ya, Pak ya. Terutama saya itu memiliki permasalahan di pembelajaran matematika, Pak. Jadi anak itu masih banyak sekali yang merasa kebingungan terkait dengan materi keliling lingkaran, bahkan menentukan jari-jari dan diameter itu mereka masih bingung itu antara mana jari-jari mana diameter. Nah, itu yang menjadi salah satu kebingungan saya gitu dalam pembelajaran. Terus apa yang Bapak ingin capai di obrolan ini? Kalau yang ingin saya capai itu minimal anak mengetahui lah, karena yang namanya lingkaran, yang namanya keliling lingkaran itu kan salah satu basic dari matematika ya, apalagi ini kan dasar, nanti itu kan bisa anak-anak terapkan ketika di masyarakat seperti itu, Pak. Jadi permasalahan Bapak itu di pelajaran matematika ya, Pak, tentang kebingungan dalam lingkaran yang membedakan itu ya, Pak. Nah, Pak, yang sekarang Bapak rasakan itu dalam pembelajaran matematika, kalau dalam skala 1 sampai 10 itu anak-anak Bapak itu berada di berapa ya? Paling juga di level 3 lah sampai 4 gitu. Ya, masih rendah lah. Seperti itu ya. Nah, kira-kira nih, Pak, dari angka 3 ke 4 itu Bapak ingin menaikkan ke angka berapa? Ya, kalau saya inginnya sih idealnya tuh di atas 8 ya, tapi yang minimal 7 juga itu sudah, menurut saya sudah bagus gitu ya, karena memang ya yang namanya matematika kan sering dianggap pelajaran yang memang sulit gitu ya. Nah, jadi target saya minimal bisa 7 lah gitu. Sudah cukup bisa 8 gitu. Saya, Pak, Bapak ingin menaikkan ke angka 7. Nah, Pak, dalam menaikkan dari 4 ke 7 itu kesempatan apa sih yang akan Bapak lakukan? Kesempatan saya itu saya ingin memperbaiki pembelajaran di kelas, mungkin nanti strateginya yang dirubah, atau misalkan nanti pembelajarannya dibuat yang lebih menarik gitu. Mungkin ya selama ini ada beberapa yang menjadi kendala, mungkin itu yang perlu saya gali gitu, Pak. Selain itu ada lagi nggak selain yang tadi Bapak sebutkan? Ya, mungkin faktor non teknisnya juga yang perlu kita cari gitu, Pak. Ya. Nah, Pak, tadi kan Bapak ingin seperti itu ya. Apakah ada hambatannya nih, Pak, dalam melaksanakan, kira-kira ada hambatannya nggak? Kalau hambatan sih ada. Yang pertama itu mungkin hambatannya ya tadi, setiap anak, setiap generasi itu kan berbeda-beda ya karakteristiknya. Oh, angkatan sebelumnya seperti ini, angkatan sekarang seperti ini. Nah, itu kan yang menjadi hambatan bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Dari hambatan itu Bapak sudah ada solusinya nggak? Kalau solusinya, saya ingin mencoba untuk menerapkan pembelajaran matematika ini yang lebih realistik gitu ya. Kalau secara kasarnya mah RME gitu ya, Realistic Mathematics Education gitu ya. Jadi nanti saya ingin membawa anak-anak itu keluar kelas, silakan kalian cari benda yang berbentuk lingkaran, nanti kalian silakan cari diameternya, cari jari-jarinya, cari juga kelilingnya. Nah, itu biar tidak hanya terfokus di kelas, kita bawa keluar. Jadi anak silakan di luar cari benda yang seperti itu. Cara mengukurnya tidak harus pakai rumus, silakan kita beri kebebasan anak bagaimana mereka mengukur dengan cara mereka. Mungkin itu yang solusinya. Ya, sangat luar biasa sekali ya, Pak, solusi yang Bapak sebutkan ya. Nah, Pak, dalam menyelesaikan masalah dengan sosial tadi,
pasti kan ada rencana-rencana yang akan Bapak lakukan dari yang pertama sampai yang terakhir. Apakah seperti apa sih Pak rencananya Pak? Kalau saya rencananya mungkin yang pertama itu kita eh, mengenalkan matematika secara konkretnya dulu. Jadi kita bawa anak matematika itu ke dalam dunianya ke anak, kegunaannya apa, fungsinya apa. Nanti setelah itu kita perlahan-lahan masuk ke tahap yang lebih abstrak gitu ya. Karena sebenarnya yang menjadi sebuah dilematik itu ketika kita anak kadang kan dalam dalam pembelajaran di sekolah itu kan membutuhkan selain dari praktek, selain dari kenyataan di lapangan, anak juga harus paham teori. Nah ini yang memang menjadi kesulitan saya itu bagaimana membawa matematika itu dari konsep yang konkret ke abstraknya itu, karena ya memang basic dari matematikanya itu sendiri anak itu masih kurang, masih lemah gitu ya. Ya mungkin tadi dari konkret ke abstrak itu masih kurang ya Pak. Ya. Nah Pak, tadi kan kita sudah rencana ya. Adakah Pak strategi yang Bapak ingin lakukan supaya permasalahan Bapak ini bisa teratasi? Strateginya tadi ya, yang pertama mungkin saya pakai LME ya, basic matematik gitu ya. Terus nanti saya juga akan terus mencoba untuk melakukan latihan secara terstruktur. Nah ini juga ada juga permasalahan basic itu, anak itu masih banyak yang belum bisa pembagian perkalian. Nah itu kan salah satu dasar untuk mencapai apa ya, pembelajaran matematika itu. Jadi kalau basicnya saja anak itu kurang ya gimana mau naik ke atas levelnya gitu. Nah mungkin strategi saya itu saya coba untuk mencari solusi pembagian dan perkalian dengan cara yang lebih sederhana, dengan cara yang mungkin bisa anak ingat gitu ya. Karena ada juga memang anak yang bagus, yang paham, yang cepat paham, ada juga memang anak yang terlambat. Nah ini saya coba untuk mencari solusi alternatif permasalahan agar pembelajaran tersebut bisa mengcover siswa-siswa yang memang membutuhkan pendekatan-pendekatan yang lain yang berbeda dengan teman-temannya yang sudah lancar gitu. Memang sekali ya Pak, memang dalam matematika ini memang basic atau dasar juga harus paham dulu ya Pak. Nah Pak, kapan sih Bapak akan melaksanakan rencana Bapak ini? Kalau rencananya saya sih insya Allah kalau tidak ada halangan itu hari Rabu lah. Saya coba kan hari Rabu ada pembelajaran matematika, nanti saya coba untuk menerapkan ke anak-anak strategi yang sudah tadi kita bahas. Nah, tadi kan ya tentang dalam tentang waktunya. Nah Pak, siapa yang bisa membantu permasalahan Bapak ini? Yang bisa membantu permasalahan saya itu ya seluruh pihak yang terkait ya. Yang pertama ya dari siswanya itu, keinginan siswanya itu bagaimana kita meningkatkan keinginan siswa, memotivasi siswa untuk minimal suka dulu dengan matematika. Terus yang kedua juga dari rekan sejawat. Nah ini salah satunya ketika kita berdiskusi seperti ini, nah ini juga membantu saya menemukan solusi bagaimana sih kita harus membelajarkan matematika yang baik. Selain itu juga kita bisa berkoordinasi juga dengan teman sejawat lainnya, bagaimana membuat pembelajaran matematika yang memang bisa dipahami. Siapa tahu kita bisa mengadopsi dari pembelajaran yang sudah berhasil dari teman-teman sejawat kita. Ya, betul sekali ya Pak. Jangan lupa bisa salah jawabannya ya Pak. Nah Pak, selanjutnya menurut Bapak tingkat keberhasilan dari permasalahan Bapak ini bagaimana? Saat sudah dilaksanakan tingkat keberhasilannya. Kalau tingkat keberhasilannya tadi ya, karena memang permasalahannya cukup kompleks ya Pak ya. Ya mungkin yang pertama, yang penting anak bisa basic dulu. Ya setelah itu bisa dalam hal penentuan keliling lingkaran juga anak bisa yang penting bisa secara bagaimana sih cara menghitungnya gitu. Jadi tidak harus pakai rumus, tapi silakan dia menggunakan caranya sendiri. Nah itu
merupakan salah satu pencapaian untuk keberhasilan. Jadi kalau kita hanya berkaca ke teori, ya syukur-syukur anak bisa secara teori juga gitu. Tapi kalau anak tidak bisa secara teori, ya minimal anak bisa mempraktekkan dengan cara mereka sendiri. Terus yang terpenting itu basic dari matematikanya sendiri itu anak bisa menguasai, karena ya tujuannya biar ketika kita masuk ke materi berikutnya itu mudah gitu. Ya bagus sekali ya Pak. Tadi memang sih ya matematika basic sih yang utamanya ya, walaupun kita masih materi supaya ampun, tapi basicnya kurang ya susah juga ya kan Iya. Pak. Nah Pak, eh, dalam mengatasi masalah ini apa sih komitmen Bapak agar masalah Bapak ini bisa teratasi? Ya. Komitmen saya ingin yang pertama menganalisis dulu permasalahan yang ada di kasus itu, kenapa bisa seperti itu, apa yang menjadi penyebabnya. Nah itu nanti setelah itu kita coba cari solusinya mau seperti apa ya, karena setiap generasi, setiap angkatan itu pasti beda cara penanganannya, cara penyampaiannya, ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Nah setelah kita menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran itu, kita bisa mencari referensi, kita bisa berdiskusi seperti ini dengan rekan sejawat gitu, kita juga bisa meminta masukan dari atasan, dan kita juga bisa mencari referensi-referensi lain dari media sosial, misalkan dari YouTube dan lain sebagainya, karena ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk bisa melaksanakan konsekuensi dari permasalahan tersebut, ya kita harus bisa mengkaji hal-hal tersebut, dan kita juga harus bisa mencari alternatif solusi. Walaupun memang yang namanya solusi itu kan belum tentu berhasil, tapi setidaknya kita punya strategi yang bisa meminimalisir atau bisa meningkatkan dari kompetensi anak tersebut. Oke, jadi tadi komitmen Bapak yaitu yang pertama akan menganalisis dulu ya Pak, Ya. lalu kedua akan mencari sumber lain atau mungkin meningkatkan kondisi diri Bapak sendiri ya. Nah Pak, yang saya refleksikan ya tadi perbincangan hari ini, yang bila tadi Bapak sudah menceritakan permasalahannya tentang masalah matematika di kelas Bapak. Nah intinya mereka masih sulit mungkin dari abstrak ke realitanya ya Pak. Itu terus mungkin karena masalah dari basicnya, dari awalnya ke kelas 1, 2, dan 3, nah itu mungkin mereka masih kurang paham. Jadi di kelas 6 Bapak sebagai guru mengalami kesulitan mengajarkan matematika seperti itu ya Pak. Ya, jadi alhamdulillah Pak, mungkin untuk coaching hari ini kita coba sekian ya Pak. Mudah-mudahan masalah yang Bapak alami sekarang bisa terealisasi dengan tadi apa yang sudah Bapak rencanakan dan nanti Bapak akan laksanakan. Mudah-mudahan sukses Pak. Ya, saya juga ucapkan terima kasih Pak Robi sudah meluangkan waktu berdiskusi dengan saya. Saya jadi menemukan solusi, menemukan pencerahan. Oh, berarti yang kurang dari diri saya itu nanti saya perbaiki, entah itu kualitas pembelajaran, hal-hal yang berkaitan dengan meningkatkan pembelajaran itu sendiri, itu menjadi salah satu referensi buat saya. Terima kasih Pak Robi sudah membantu saya ya. Terima kasih Pak Gus. Sama-sama, mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, ya, nanti kita kapan-kapan kita kaji lagi. Siap. Terima kasih Pak Gus. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, semangat. Walaupun sudah siang, kalian harus tetap semangat. Siap? Siap? Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Firja memimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Doa dimulai.
dengan berdoa mudah-mudahan kita diberi keselamatan, kelancaran, dan apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin? Aik, ya silakan mau jadi dirijen. Semuanya berdiri. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ai dan Dirjen yang sudah berani memimpin. Ya, selanjutnya Bapak cek dulu kehadiran kalian. Ya, Aida, Fadli, ya. Sekarang Bapak tanya. Ya. Dari yang kalian baca, kira-kira apa sih kegunaan dari lingkaran itu? Benda-benda yang berbentuk lingkaran tahu aja. Kegunaannya apa? Ya, mau jawab? Kegunaannya apa? Bendanya apa? Apa itu? Ya, contoh bendanya apa? Contoh benda yang memiliki bentuk lingkaran apa? Jam dinding. Terus apa lagi? Nah, pelan. Terus ban. Ya, fungsinya ban untuk apa? Untuk berjalan atau menjalankan roda. Kalau bannya berbentuknya persegi gimana? Bisa jalan tidak? Nah, berarti ban itu harus berbentuk lingkaran. Nah, itu salah satu manfaat dari bentuk lingkaran. Ya, coba bayangkan Mahmud, kalau bannya berbentuk segitiga, maju tidak? Tidak, ya. Nah, makanya bannya berbentuk lingkaran. Nah, kalian tahu tidak bahwa lingkaran itu memiliki diameter, memiliki jari-jari. Tahu jari-jari apa jari-jari? Di Cung yang punya sepeda atau yang punya motor di rumahnya, kan ada tuh jari-jari, ya. Nah, jari-jari itu dari titik tengah ke samping. Nah, ini yang disebut jari. Ini merupakan dasar
dasar dari matematika. Perkalian, pembagian itu harus kita kuasai dari sekarang karena ini akan terus kita gunakan ya. Apapun bentuk matematikanya, apapun soalnya, apapun yang berhubungan dengan matematika pasti tidak akan jauh dari perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Kemarin kalian itu sudah bagus untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini kalian itu masih banyak yang bingung dengan pembagian dan perkalian. Ya, coba 7 kali 9 berapa? Ya, 6. Ya, masih banyak yang bingung. Nah, sekarang Bapak coba aja, kan kita coba pakai jari. Mana jari kalian? Ya. Nah, kita akan belajar perkalian cara cepat. Tidak harus menggunakan perletan, kita juga bisa menggunakan jari. Ya. Contoh, ya. 8 kali 8. Nah, ini kita ikuti ya. 6 7 8. 6 7 8. Ya. Yang bawah ditambah, yang atas dikali. Ya. Berarti berapa? 1 2 3 4 5 6. Atasnya 4. Berarti 8 kali 8 berapa? 64. Nah, sekarang 7 kali 8 kita coba. 6 7. 6 7 8. Hasilnya berapa? Yang bawah ditambah yang terbuka dikali. 1 2 3 4 5. Yang atas dikali 2 kali 3. Nah, berarti hasilnya 5. Ada yang mau nyoba? Cung. Berapa? 9 kali 8. Ya, aturan. Betul? Ya. Selanjutnya yang 8 kali 6. Siapa yang mau nyoba? Naik. Betul, 48? Ya, betul ya. Ya, ini 72, ini 48. Gimana? Gampang kita pakai jari? Bisa. Nah, sekarang ini penjumlahan perkalian. Kalian sudah bisa. Kita coba pembagian. Ini kalian masih banyak yang merasa bingung. Ya, kita coba pembagian. Ya. Nah, untuk pembagian, Bapak kasih tahu triknya, cara yang lebih mudah ya, biar kalian bisa lebih paham. Ya, kemarin ada beberapa yang memang sudah paham. Nah, ini biar semuanya paham, Bapak beri cara yang lebih mudah. Nah, kita pakai seperti ini. Ya, pakai garis seperti ini. Ya. Ini 3, ini I ya.
Ini dia meter. Ya, jadi jari-jari itu setengah dari diameter. Ya, kalau diameter berarti 2 kali jari. Kalau keliling, ya, kalau keliling nanti kita coba untuk menghitung kembali ya. Kemarin kalian pakai rumus itu masih banyak yang bingung. Sekarang kita coba untuk mencari benda-benda yang berbentuk lingkaran ya. Kalian sudah duduk berkelompok ya. Nah, sekarang Bapak bagikan lembar kerja ini per kelompok satu aja. Silakan nanti ditulis ya nama kelompoknya berdasarkan nomor. Karena hari ini kemarin itu hari pahlawan, kalian silakan gunakan nama kelompoknya nama pahlawan. Ya, nanti anggotanya silakan kalian ada yang mau memiliki bentuk lingkaran. Nanti coba kalian ukur berapa diameternya, berapa jari-jarinya, terus berapa kelilingnya. Ya, boleh. Kalian mau pakai cara apa saja boleh, mau pakai rumus boleh, mau pakai yang lainnya boleh. Silakan Bapak bebaskan kalian untuk mencari keliling, diameter dan jari-jari. Silakan kalau sudah boleh untuk keluar kelas kita cari benda yang kalau luar berarti tukangnya luar. Nanti setelah ini kalian akan presentasi. Tapi sebelum kita presentasi, kita explain dulu. Ya. Kalau tangan Bapak tertutup, kalian diam. Ya. Kalau tangan Bapak terbuka, kalian tepuk tangan. Ya. Kita coba. Kalian sudah mencari benda-benda yang berbentuk lingkaran.
lingkaran. Luar biasa. Kalian sudah paham bagaimana cara mengukur lingkaran ya. Kemarin kalau kita menggunakan rumus masih banyak yang bingung, tapi sekarang kalian sudah mempunyai cara sendiri menghitung keliling lingkaran. Tadi ada yang digelindingkan, ada yang pakai tali dan sebagainya. Nah, sekarang Bapak minta untuk mempresentasikan hasilnya atau menjelaskan hasilnya kepada teman-teman kalian. Ya, kita coba dari kelompok yang siap dulu berapa? Yang siap? Ada yang siap? Oke, kalau tidak ada yang siap, jumlah soal berapa sekarang? Yang Bapak minta berapa? Menjadi berapa? Berarti kita mulai dari kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk memberikan atau menjelaskan hasilnya kepada teman-teman. Silakan semuanya untuk maju. Ya, silakan dijelaskan bendanya apa, diameternya berapa, jari-jarinya berapa. Ada yang sama nggak bendanya? Apa? Ember? Hasilnya berapa? 84? Jari-jarinya berapa? Ya. Oke, ada tadi yang sini 88, ada yang 84. Ya. Berarti ada perbedaan ya. Oke, nanti kita bahas ya. Kelompok dari kelompok 5. Diameternya berapa? 80. Mohon maaf, bukan diameter. Apa namanya, kelilingnya berapa? 88. Dari kelompok 88 dari kelompok 4 berapa? 84. Oke, sekarang nanti kita bahas ya. Perbedaan yang atas dengan yang ini diameternya sama ya. Diameter 28 ya. Coba sekarang lanjut ke kelompok tadi yang menanggapi kelompok 4, yang presentasi kelompok 5. 5 dikurangi 4 berapa? Nah, kita bahas kenapa ini ada perbedaan. Tadi dari kelompok 5 katanya kelilingnya 88, sedangkan diameternya sama 28. Yang kelompok 4 itu diameternya 80. Nah, ya. Bapak tanya, kelompok 5 untuk kelilingnya pakai rumus atau pakai dikelilingi pakai tali rapiah? Ya, pakai rumus.
itu hasilnya akan lebih akurat. Tapi ketika dalam penerapan itu tidak mesti harus pakai rumus karena ada yang namanya toleransi. Jadi ketika dilaksanakan kalau bedanya hanya sedikit itu kita bisa toleransi. Misalkan itu karena rapiannya pas ngelilingkan beneran ayah mau bengkok, jadi ada yang bengkok jadi tidak pas ya, tidak terlalu akurat ya. Yang ini yang kelompok 2 pakai rapia atau pakai rumus? Yang ini pakai rapia. Yang kelompok 3 pakai rumus ya. Pasti akan ada sedikit perbedaan, bisa sama bisa juga ada sedikit perbedaan. Nah, jadi intinya yang penting di sini kalian bisa memahami cara menghitung ya. Karena itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kita bisa mengukur ya. Kalau ada benda yang berbentuk lingkaran, oh berarti nanti kalian bisa pakai tadi ya. Tadi sudah bagus. Terus yang berbentuk ada yang digelondongkan, ada yang diputarkan, ada yang sebagainya, itu salah satu bentuk cara kalian mengukur keliling lingkaran ya. Memang kita harus paham juga dengan menggunakan rumus ya. Tapi sementara kalian bisa dulu mengukur lingkaran, keliling lingkaran dengan cara kalian ya, seperti itu. Nah, tadi bagus, kalian semuanya sudah bisa memahami, tahu cara menghitung keliling ya. Bapak apresiasi tingginya ya. Kalian hebat, kalian luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, jadi kesimpulan hari ini ya, kalian sudah belajar konsep keliling lingkaran. Kalian sudah tidak bingung lagi menentukan mana jari-jari, mana diameter ya. Kalian sudah bisa menghitung pembagian dan perkalian dengan cara kalian sendiri. Kalian menghitung keliling lingkaran dengan cara kalian sendiri. Ada yang pakai rumus, ada yang pakai rapia, ada yang dikelilingi dan sebagainya. Itu merupakan cara untuk, jadi kita tidak hanya terpaku pada satu cara ya. Kita bisa menggunakan berbagai cara. Boleh kita menggunakan rumus yang sudah baku, boleh juga cara yang kalian ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya silakan bukunya ditutup terlebih dahulu. Ya, silakan dimasukkan ke dalam tas. Kemudian siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Agi memimpin doa.
pulang dengan selamat. Sampaikan kepada orang tua kalian ya bahwa kalian sudah berhasil pembelajaran hari ini. Ya, silakan boleh. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Jamal bin Malik, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi pada modul 2.3. Di sini saya ditemani oleh Ibu Pepe, Ibu Neneng, dan di sini juga saya mengobservasi Bapak Agus Riwanugroho, SPD MTD. Oke, kita mulai saja. Oke. Selamat pagi Pak Gus. Selamat pagi Pak Robi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Gus. Waktu kemarin Bapak sudah saya observasi. Terima kasih Pak Gus. Di sini sebelum saya memberitahukan hasil observasi saya akan menanyakan perasaan Pak Gus ini seperti apa ketika Bapak saya observasi. Ya. Alhamdulillah perasaan saya ketika diobservasi itu saya merasa bahwa menjadi lebih baik lah dalam hal pembelajaran, karena dengan observasi saya bisa tahu kekurangan saya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang memang menjadi kendala selama ini dalam hal mengajar kepada siswa. Nah, dengan adanya kegiatan observasi seperti itu saya menjadi tahu gitu. Terus saya juga bisa lebih belajar untuk bagaimana mengakomodir pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang memang diharapkan oleh siswa. Jadi sekarang saya paham bahwa pembelajaran itu kita bukan berarti pembelajaran yang anak-anak yang mengikuti kita, tapi kita bagaimana kita mengakomodir kebutuhan dari anak itu sendiri. Nah, itu perasaan saya selama diobservasi oleh Pak Robi. Ada perbedaan nggak Pak ketika saya ada di ruangan dan ketika saya tidak ada ruangan? Apakah Bapak merasa gugup atau tidak sih Pak ketika dilihat ke saya mungkin seperti itu? Ya, kalau saya pribadi gugup itu ya tidak terlalu lah, itu hal yang rasional. Ketika diobservasi itu kan ya pasti terlihat gitu ya, kesalahan sekecil apapun pasti terlihat oleh orang lain. Kalau dari pandangan kita sendiri kan tidak terlihat. Nah, justru yang saya melihat yang agak nervous itu anak-anak ya. Dari observasi itu anak-anak agak nervous, jadi memang ya kurang begitu maksimal. Cuma kan ya memang anak-anak enjoy, happy, tapi ya memang ada ketika awal-awal ada sedikit rasa tegang seperti itu Pak. Ya mungkin karena kalau Bapak kan sudah biasa ya Pak, mungkin anaknya ada apa, mungkin ada baru saya ada di ruangan gitu. Nah Pak, tadi kan soal perasaannya. Di sini saya akan menanyakan proses pembelajaran yang telah dilakukan Bapak saat waktu mengisi observasi. Itu seperti apa sih Pak prosesnya? Nah, prosesnya kita dari mulai kegiatan inti yang mungkin agak biasa ya, seperti itu. Nah, kemudian saya kemarin kan kendala saya itu matematika dasar siswa itu kan masih lemah, masih kurang. Makanya kemarin ketika wawancara, ketika diobservasi itu saya ingin membawakan suatu cara yang memudahkan siswa. Dalam hal ini mengakomodir siswa yang memang memiliki daya tangkap yang kurang, sehingga saya dengan metode yang lain itu saya bisa mengakomodir siswa lain. Kemudian setelah itu saya mengajak siswa keluar untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, kemarin kan permasalahannya ketika saya memberikan rumusan langsung terkait keliling lingkaran, itu masih banyak siswa yang mengalami kendala, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan. Bahkan dari beberapa siswa itu masih banyak yang kebingungan menentukan mana jari-jari, mana diameter. Nah, ini masih banyak yang terjadi kendala seperti itu. Kemudian saya mengajak siswa keluar kelas untuk mencari objek yang
memiliki bentuk lingkaran gitu. Nah, dari objek itu saya membiarkan siswa untuk mengukur keliling dari lingkaran objek tersebut dengan cara mereka. Silakan bagaimana cara mereka. Ada siswa yang diukur menggunakan tali, ada juga yang menggunakan cara digelindingkan kemudian diukur pakai penggaris, ada juga yang memang menggunakan rumus yang sudah saya berikan di materi sebelumnya. Nah, ini kan jadi seluruh siswa itu paham gitu bahwa cara mengukur sebuah lingkaran itu tidak harus menggunakan rumus, tapi dengan cara-cara yang lain juga bisa. Salah satunya ya tadi dibiarkan dengan cara mereka itu memunculkan kreativitas dan berpikir kritis dari siswa itu sendiri. Kemudian setelah itu kita evaluasi bersama. Ada sedikit perbedaan antara siswa yang mengukur dengan cara pakai rumus dengan menggunakan tali atau digelindingkan. Itu kemarin ketika berdiskusi itu ada sedikit perbedaan. Nah, di sini kita meluruskan bahwa memang kalau kelemahan dari diukur secara manual seperti itu pasti akan terjadi pergeseran angka kalau diukurnya tidak benar-benar presisi. Namun di sini kan kita berikan toleransi dalam arti ketika angka tersebut hampir mendekati, kalau untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya kan ada toleransi. Nah, itu kan bisa kita maklumi kalau perbedaannya hanya sedikit. Tapi alhamdulillah kemarin dari hasil diskusi itu keluar hasil yang memang ya tidak terlalu jauh, walaupun memang ada selisih, tapi memang tidak terlalu jauh antara penghitungan dengan rumus dan penghitungan dengan cara mereka. Oke, ya betul sekali Pak ya. Tadi apa yang Bapak katakan tentang model pengerjaan yang Bapak laksanakan, saya juga rasakan ya Pak. Ketika maksud Bapak ketika belajar matematika, anak itu tidak lihat bosan. Justru mereka aktif semua gitu. Ketika apalagi matematika ini secara kontekstual anak diajak keluarnya. Saya juga merasakan, seru juga kok matematika kalau seperti ini gitu. Ya walaupun ya memang ada hambatan-hambatannya Pak yang terjadi seperti itu. Nah, apa sih Pak tadi yang Bapak sebutkan kan hambatannya ada ya? Apa saja Pak sih hambatan yang Bapak rasakan kemarin? Kalau hambatan itu pasti ada ya. Kemarin saya juga melakukan penilaian terhadap sikap ketika berobservasi ya. Memang terlihat semuanya aktif, namun masih ada beberapa yang memang siswa itu hanya ikut-ikutan. Tapi ya memang hal tersebut merupakan hal yang masih dalam batas toleransi, karena ya kita juga tidak bisa memaksakan seluruh anak untuk bisa dalam satu bidang studi, karena setiap anak itu kan sudah memiliki kodrat masing-masing dalam kemampuannya gitu. Jadi itu hal yang masih ditolerir. Kemudian nah ini juga hambatan lainnya yaitu terkendala waktu, karena memang untuk model-model yang membutuhkan seperti RML ini kan membutuhkan waktu yang memang lebih panjang. Idealnya kan kemarin itu harusnya lebih panjang dari itu. Kita membiarkan mengeksplor siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor lebih luas. Karena keterbatasan waktu ya akhirnya kita agak pangkas gitu ya. Nah, ini yang mungkin menjadi hambatan terkait waktu, dan memang ada beberapa siswa yang masih kurang aktif gitu dalam kelompoknya. Berarti hambatan yang Bapak rasakan berarti yang pertama tentang aktivitas siswa dan waktu. Selain itu ada lagi ya Pak untuk hambatannya yang Bapak rasakan ketika pembelajaran kemarin? Sepertinya untuk yang hambatan-hambatan itu yang terjadi, yang saya lihat, yang saya itu ya seperti yang itu gitu ya. Untuk yang lainnya ya kalau masalah siswa yang lambat gitu ya, yang pemahamannya itu kan udah hal yang biasalah gitu ya. Mungkin itu yang memang perlu kita benahi gitu. Nah Pak, dari hambatan yang tadi Bapak katakan tentang keaktifan dan soal waktu ya Pak, adakah solusinya untuk atau mengurangi atau menghilangkan hambatan itu di pembelajaran selanjutnya Pak? Ya. Kalau untuk menghilangkan mungkin rasanya ya terutama yang ini ya, untuk yang semua siswa harus
aktif itu kan ya tadi kembali ke kodrat dari siswa itu sendiri, tapi mungkin saya bisa meminimalisir dengan membagi tugas dari setiap siswa. Nanti kedepannya itu rencana saya inginnya ketika ada pembelajaran berkelompok seperti itu, siswa itu sudah punya tugas masing-masing sesuai dengan kompetensinya. Misalkan ada siswa yang memang bagus dalam hal menulis, nah kita berikan tugas, biarkan siswa yang mengatur, kita arahkan siswa tersebut untuk bagian yang menulis. Misalkan ada siswa yang kreatif dalam hal mengukur, nah siswa itu ya fokus untuk mengukur. Jadi setiap siswa itu punya tugas masing-masing sesuai dengan minat bakat dan kompetensinya. Kemudian untuk yang tadi terkait dengan waktu, mungkin ini kembali lagi ke manajemen waktu. Nah ini bisa kalau misalkan waktunya memang memungkinkan untuk bisa ditambah ya kita tambah, kalau misalkan tidak ya bagaimana kita mengefektifkan kembali waktu yang kita gunakan itu menjadi lebih efektif gitu ya. Kita mungkin bisa ya memang idealnya sih bukan memangkas waktu ya, tapi kita memberikan kebebasan waktu yang lebih panjang. Nah itu mungkin yang menjadi rencana saya ke depannya seperti itu. Ya Pak, tadi dengan hambatan dan solusinya Pak, mungkin itu juga harus ada rencananya Pak untuk mengurangi hambatan tersebut. Nah Pak, kira-kira kapan sih Pak waktunya yang akan Bapak laksanakan tentang rencana yang Bapak tadi katakan? Ya, rencananya nanti ketika ini kan berkelanjutan ya, matematika berkelanjutan, nanti ketika saya bertemu lagi dengan pembelajaran matematika, saya coba untuk menerapkan tadi hambatan-hambatan tadi dengan strategi yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, itu harapannya ya ini terus continue. Ketika ada hambatan, ada kekurangan lagi, saya perbaikin lagi, saya terapkan lagi. Karena yang namanya kita ini sebagai guru itu kan harus terus belajar dan belajar, karena memang sejatinya tidak ada cara mengajar yang paling baik, tidak ada guru yang sempurna, dan memang setiap anak, setiap metode, setiap tahun itu pasti berubah. Nah ini yang perlu kita sesuaikan. Jadi bukan guru yang menyesuaikan, bukan siswa yang menyesuaikan pembelajaran di sekolah, bukan siswa yang menyesuaikan guru, tapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan siswa. Jadi bukan kita yang memaksa. Mungkin nanti untuk yang tahun depan RMA ini tidak bisa diterapkan gitu ya Pak ya. Nah itu untuk yang sekarang kan ini udah bagus ya, udah bisa, maksudnya bisa diterapkan. Mungkin ini akan coba nanti yang kurangnya kita tambah, kita perbaiki, kita evaluasi kembali. Syukur-syukur nanti ada ada tindak lanjut, ada reflektif dari siswa juga untuk masukan pada saya, agar saya juga bisa selain mendapat masukan dari observer, saya juga bisa mendapat masukan dari siswa gitu Pak. Luar biasa sekali Pak Gus ya. Memang kita sebagai guru itu memang harus terus belajar ya Pak, terutamanya mungkin dalam pengembangan diri. Nah Pak, sebagai guru ya Pak, mungkin Bapak akan melakukan pengembangan diri. Contohnya dalam hal apa Pak? Misalkan pengembangan dirinya dalam mengikuti apa atau apa gitu? Ya, kalau saya melakukan pengembangan dirinya itu saya ingin terus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang pertama, kita manfaatkan dulu dengan rekan sejawat. Ada rekan kita yang memang bisa lebih menguasai atau menemukan metode baru, cara baru. Nah itu kita belajar, kita pelajari ya. Terus selain itu juga sekarang kan banyak media sosial, banyak fasilitas-fasilitas yang memang bisa menunjang kita untuk terus belajar. Karena ya tadi pada intinya kita ini jangan merasa bahwa diri kita ini sudah lebih baik gitu ya, menjadi guru itu sudah baik gitu ya, tapi kita harus merasa bahwa diri kita ini masih kurang. Jadi terus belajar tadi, minta observasi dari rekan sejawat, kita juga minta masukan dari kepala sekolah, kita juga minta refleksi dari siswa gitu. Nah itu mungkin yang jadi pembelajaran buat kita gitu Pak. Ya bagus ya Pak, memang betul ya Pak. Itu memang kita sebagai guru harus terus mengembangkan diri, terus belajar. Mungkin selain dari rekan sejawat, kita juga mungkin bisa, kan kita punya pombal juga ya Pak, untuk memanfaatkan kita belajar di sana. Nah Pak, tadi ya sesuai yang waktu hari Rabu kita Bapak observasi ya Pak.
aspek dan strategi yang Bapak kembangkan itu sudah muncul ya Pak, jadi mengaitkan pembelajaran lingkaran dengan benda yang secara tadi sekitarnya sudah dilakukan sih Pak ya. Saya lihat Bapak sudah mengarah atau memfasilitasi anak untuk membawa keluar dan mereka juga mencari benda yang bentuk lingkaran ya secara mandiri dan berkelompok. Yang kedua, Bapak juga mungkin tadi kan di dalam matematika itu memang harus ada basicnya dulu ya Pak. Bapak sudah mengajarkan memberi cara cepat dan mudah perkalian dan pembagian dengan jari-jari itu. Terus selanjutnya anak juga dibebaskan untuk mengukur kelingkaran benda secara nyata. Nah Bapak, saya juga lihat Bapak cara mencari benda-benda yang bentuk lingkaran, kemudian mengukur secara memakai tali rapia atau seringnya memang sudah ada ya Pak. Dan melakukan presentasi itu juga saya hal yang menarik dari Bapak kemarin itu mempresentasikan hasil anak ketika ada yang berbeda mereka berdiskusi untuk mencarikan pemecahan masalahnya, itu juga sangat baik ya. Bagi pelajaran matematika yang saya rasakan biasanya itu anak-anak itu merasa pusing jenuh, tapi di sini hampir 90% lah anak itu terlihat aktif Pak. Nah catatan teman dari saya selama pembelajaran situasi sangat kondusif ya Pak. Terus dengan menggunakan pembelajaran secara konseptual, pembelajaran matematika tidak terkesan bosan dan semua anak aktif mengikuti pembelajaran. Dan anak lebih memahami konsep teori dan pemahaman dari mengukur lingkaran tersebut. Yang mudah-mudahan yang kita lakukan dari pertama observasi dan pasca observasi ini bisa bermanfaat ya Pak, dan hambatan yang Bapak rasakan semoga itu bisa ada solusinya dan bisa memajukan dan kualitas pembelajaran di kelas. Ya, mungkin ini mohon maaf Pak dari saya sekian ya. Terima kasih sudah mau saya observasi Pak dan sudah membantu saya. Yang mudah-mudahan akhir apa ini bisa bermanfaat untuk sekolah dan anak kita. Terima kasih Pak Gus. Ya, sama-sama Pak Robi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.